warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu nantinya bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait kegiatan praobservasi kita hari ini, dengan tujuan saya ingin melihat kira-kira yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sistem peredaran darah dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar atau video, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah dengan baik dan benar. Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Nah, yang pertama di pengetahuan, yaitu siswa menunjukkan pengetahuan tentang sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua di keterampilannya, yaitu siswa mampu mempresentasikan unjuk kerjanya. Iya. Jadi ada dua ya Ibu ya, area pengembangannya, pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkinkah dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya, atau misalnya adakah metode-metode lain di dalam proses pembelajarannya? Baiklah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan. Dan untuk model, menurut saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem dan learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab seperti itu Bu. Baik Bu, ya, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan PBL ya, dan juga menggunakan metode diskusi, kemudian penugasan, dan juga ada tanya jawab. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, dan kemudian LKPD, kemudian PowerPoint, dan juga laptop. Iya. Nah, baik Bu, jadi kapan kira-kira kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kemudian di kelas berapa dan juga di hari apa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam pertama di kelas 5. Iya. Baik Bu, jadi nanti hari Selasa jam pertama mungkin saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah itu saya melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Ibu ya, dengan didampingi juga nanti oleh pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran dengan media apa yang akan saya nanti gunakan pada saat proses pembelajaran. Media apa yang saya gunakan sudah bisa saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Iya, terima kasih Bu atas waktunya ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi.
Sampai ketemu nanti Bu di kegiatan observasi di minggu depan. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini?
kecil hanya berputar pada dua organ saja, yaitu jantung dan paru-paru. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang kaya oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri besar atau aorta. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke selang kanan jantung melalui pembuluh vena. Kalian dapat melihat pada gambar, yaitu sistem peredaran darah besar ini yang lebih besar, seperti namanya, dia mengunjungi berbagai organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam peredaran darah ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Pertama, kita akan belajar tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerjanya, jantung mengembang atau berelaksasi dan mengerucut atau berkontraksi secara bergantian. Gerakan mengembang dan mengerucut jantung akan menyebabkan bunyi yang disebut dengan denyut atau detak jantung. Letak jantung berada dalam rongga dada sebelah kiri. Ukur besar disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik vena, yaitu pembuluh yang membawa darah kotor, yaitu kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Selain dua pembuluh tadi, ada juga yang namanya pembuluh kapiler, yaitu pembuluh darah yang sangat kecil dan halus sebagai cabang dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh ini menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di sini juga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah darah. Komponen darah manusia terdiri dari 4, yaitu 1. Sel darah merah atau eritrosit yang berperan sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit, berperan untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit, berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Dan yang keempat yaitu plasma darah yang merupakan bagian cair darah karena 90% terdiri atas air. Plasma darah berperan untuk mengangkut zat-zat makanan dan hormon dalam tubuh. Kalian dapat melihat bentuk dari komponen darah manusia pada gambar sebelah atas. Sel darah merah berbentuk seperti keping-keping darah. Kemudian, sel darah putih lebih cair dan trombosit adalah keping-keping yang sangat kecil. Kemudian, ketika darah manusia diambil dan diuji di laboratorium, akan terlihat kandungan komponen darah manusia yang bagian bawah yaitu sel darah merah itu terdiri dari 45%. Kemudian sel darah putih dan keping darah atau platlet itu 5%. Kemudian plasma darah itu sebanyak 55%. Setelah mengetahui komponen darah manusia, kita akan belajar lebih lengkap tentang fungsi darah. Yang pertama yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru dan jantung. Kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Mengedarkan air untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Mengedarkan getah bening. Menghindarkan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi berupa sel darah. Fungsi pembuluh darah yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga tadi apa lagi? Paru-paru. Nah, selain sebagai
Yang dulu. Ya, silakan dikerjakan bersama temannya.
kegiatan tadi yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita ya. Saya akan melakukan observasi di dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa catatan yang telah saya tuliskan tadi di dalam ruangan, yaitu yang pertama, fokus pengembangan di kelas ini sudah dilaksanakan sesuai dengan yang semestinya. Kemudian masih ada beberapa yang perlu dimaksimalkan, misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian saya lihat tadi di dalam proses pembelajaran itu KSN-nya juga sudah ada yang muncul. Kemudian ada juga kesadaran diri, ada juga tanggung jawab, dan ada beberapa kegiatan yang memunculkan tentang pembelajaran yang aktif. Anak-anak aktif menjawab ya. Kemudian ada juga catatan-catatan, yaitu mungkin nanti lebih diperkuat lagi budaya positifnya. Kemudian kita menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif lagi, lebih nyaman lagi, supaya terjalin komunikasi doa ya antara guru dan siswa. Kemudian saya lihat juga tadi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran sudah sangat bagus, strategi pengembangannya sudah bagus, kemudian modul tadi sudah nampak, kemudian metode-metode yang telah dituliskan di dalam rancangan pembelajaran itu sudah terlihat, sudah ada juga pengelompokan murid ya. Kemudian tadi terlihat anak-anak sudah memperlihatkan emosi dan empatinya, kemudian anak-anak juga sudah mulai termotivasi. Kemudian saya lihat tadi juga minat murid dalam proses pembelajaran itu sudah sangat terlihat, dibuktikan dengan beberapa siswa ini sudah menjawab atau aktif di dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Namun di sini yang ingin saya sampaikan dari beberapa tadi yang perlu kita kembangkan, ada hal yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya di dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu, saya akan lebih meningkatkan lagi komunikasi saya dengan murid, karena komunikasi itu adalah prioritas saya dalam perbaikan pembelajaran. Ya, kemudian saya juga akan lebih memaksimalkan lagi asesmen dan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran saya. Iya. Jadi sudah ada lagi rencana tindak lanjut ya untuk melakukan proses perbaikan pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Ibu tadi yang mengamati juga tadi proses pelaksanaan observasi. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah proses pembelajaran tadi saya amati. Alhamdulillah pembelajaran dengan bagus dan semangat. Mungkin dalam proses pembelajaran itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan ada pun misalnya kekurangannya itu kita usahakan supaya kita lebih meningkatkan lagi. Seperti ada tadi masih mau ditingkatkan itu semangatnya anak-anaknya, bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak supaya bisa mengeluarkan pendapatnya, motivasi anak-anak supaya saling juga antara anak-anak dengan anak-anak saling berkomunikasi, antara anak-anak dengan guru harus saling mengeluarkan pendapatnya, yaitu kita lebih tingkatkan motivasi itu. Terus masalah KSE-nya tadi sudah nampak sedikit, cuma masih bisa ditingkatkan. Dan alhamdulillah prosesnya tadi sangat bagus. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua dalam rangka meningkatkan pembelajaran kita di sekolah. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lebih meningkat lagi, dan khusus kita di sekolah ini lebih meningkat, dan semuanya di Kecamatan Angger Rancang sana. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi itu tadi ada catatan. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu di dalam menyelesaikan tugas aksi nyata di modul 2.3. Semoga kedepannya ini merupakan salah satu komunikasi yang baik antara kita, supaya kita bisa saling bekerja sama di dalam memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu.